Kembali lagi bersama kami di Sema FSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sema FSI Media. Kali ini kita ada segmen baru dari channel Sema FSI Media, yaitu Syariah Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan para narasumber yang Masya Allah. Jadi kita nanti langsung kenalan aja. Di sini ada Asyra Awail. Jadi istilahnya untuk 10 mahasiswa terbaik per tahun. Biasanya Universitas Al-Azhar memberikan gelar Asyra Awail tersebut. Sehingga jadi di podcast ini yang perdana ini kita pengen membahas tentang kiat-kiat bagaimana menjadi Asyra Awail tersebut. Jadi sekarang kita kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Zulfa Yusra Kamal. Ini dipanggil apa, Ustadz? Yusra. Kak, panggil kakak ya. Kak Yusra dan Ustazah atau gimana? Kakak. Oke, Kak Fatia Rizka. Jadi Ustadz Yusra ya, Kak Yusra ini dari KMM kalau nggak salah. Oke, KMM Sumatera Barat berarti ya. Sumatera Barat di Kota Pariaman. Oh, Pariaman. Kalau Kak Rizka nih, Kak Rizka dari mana? Aku dari KPJ, keluarga KPJ. Jakarta. Betul. Orang kita. Orang ini orang awak. Iya, Orang siap. awak. Oke, kalau boleh tahu ini Kak Yusra ini kedatangan tahun Kedatangan 2016. 2016. Mafaza. Kalau nih Kak Fatia ini bisa. Aku kedatangan Pusiba. Bukan. Aku kedatangan 2018. Oke. Nama angkatan? Sama angkatan 2018 apa tuh? Tazkia. Oh, ya kan Tazkia. Oke. Jadi Kak Yusra dan Kak Rizka ini itu kita mau nanya-nanya nih, banyak hal pasti ya, tapi kita mau tahu dulu pertama tentang sekarang lagi ngapain sih? Sekarang lagi kesibukan atau ada hal-hal lainnya gitu. Dari Kak Yusra nih kita boleh tahu nggak sekarang itu lagi ngapain gitu? Maksudnya apakah sekedar kuliah atau yang lain gitu? Oh, sekarang ya? Enggak sekarang ini, enggak. Bener juga lagi duduk. Ya bener sih, tapi sekarang. maksudnya secara ininya dari pagi misalnya tuh sampai seharian deh gitu. Kalau dari kesibukan sehari-hari kuliah, ya terus ada di Darul Lailah, sebuah tempat lagi gitu, cuman dikontrol. Okay. Ada absennya juga, ada ujian gitu. Di situ aja sih. Oke. Oh jadi for our information gitu, jadi Ustadz Yusra ini mahasiswa terbaik se-Indonesia, Masya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi berdasarkan wisuda PPMI 2021 ini ya Ustadz ya, Kak. Jadi Kak. Jadi mahasiswa terbaik. Jadi kita pengen ini nih nanya sama kakaknya gitu. Berarti kesibukan selain kuliah talaki gitu. Oh iya, talaki. Selain ya talaki ya, berarti talakers. Yang lain yang lain nih nggak ada gitu. Kesibukan lain misalnya gitu. Jalan-jalan aja. Oh gitu. Oke, gimana nih Kak Rizka? Gimana kalau Kak Rizka ngapain aja sih gitu? Kuliah sama organisasi aja sih paling. Oh, organisatoris. Wah, Ya. kita dapat dua yang berbeda dari seorang tipe mahasiswa karena kita Kesibukannya ngurus maba. Oh, Bapak mau gitu. datang kan? Oh iya. Ditunggu. Oke. 2000 tuh. 2000 maba. Enggak semua sih, enggak semua. Berarti gini, kita lagi ngomongin dua hal yang berbeda nih. Ada dari talaker sama organisator. Jadi kita pengen tahu loh, ini karena kita nggak mengotakkan bahwa talakers aja loh yang bisa mumtaz, berarti organisator bisa. Jadi kita pengen melihat nih basic masing-masing. Jadi kita pengen nanya ininya dulu deh. Selama kuliah di sini, nggak usah kuliah dulu. Pas ke Mesir, nah kita pengen tanya pengalaman deh. Gimana ekspektasi sebelum ke Mesir sama setelah ke Mesir pengen kuliah di Al-Azhar, terus sebelumnya itu mikir Al-Azhar tuh apa? Ya maksudnya universitas yang bagaimana yang di kepala kita, kemudian kita pengen banget loh ke situ pasti ya kita
kita mau kesini nih pengen banget gitu. Nah itu gimana sih perbedaan setelah dari ekspektasi ke realita, khususnya ntar ketemunya di perkuliahan gitu, maksudnya oh lo kok ternyata kampus Azhar gini loh. Nah gitu, kita pengen loh tahu pengalaman itu, mungkin dari Kak Yusra dulu deh gitu, karena yang udah wisudawan ya pengalaman 4 tahun gitu. Oke, berbicara tentang awal berangkat berarti ya, kenapa sih bisa ke Mesir gitu? Jujur ya, awal pertamanya nggak ada niat sama sekali ke Mesir. Bisa ditanya ke teman-teman itu, dulu ketika kelas 3 di MAN, ditanya, kamu mau kemana kuliah? Jawabannya, ya di Padang aja gitu, nggak kemana-mana. Padang. Jadi dulu tuh targetnya mau jadi guru agama, sekaligus mau jadi chef. Masya Allah. Itu target. Berarti bisa masak ya Ustadz ya? Suka. Oh, suka belum tentu bisa. Ya kan? Bisa gagal kan? Jadi dulu tuh targetnya gitu, tapi entah kenapa ketika orang-orang teman-teman pada sibuk daftar, jadi muncul rasa tertarik gitu. Ya. Karena faktor ekstrovert juga. Jadi tuh ngeliat tuh bilang ke orang tua Umi gitu kan, ayah, ini mau masuk, teman-teman pada ikut tes gitu. Gimana kalau saya ikut tes? Ikut tes doang kok, kalau lulus nggak akan ambil gitu. Jadi niatnya gitu tuh. Niat awal ikut tes Mesir tuh ikut-ikutan aja, biar suatu saat kalau seandainya saya nggak teman-teman sukses di Mesir, saya nggak terlalu menyesal gitu. Karena saya dulu memang kalau terima nih, saya udah keterima, tapi saya nggak ngambil gitu. Jadi nggak nyesal. Jadi yang penting saya mau ngelihat diri saya dulu, bisa nggak sih saya lulus tes Mesir. Jadi target awalnya itu doang tuh. Jadi, bisa nggak sih saya lulus tes Mesir gitu. Ya ada persiapan kan di sekolah, ada daurah gitu sekitar seminggu atau berapa. Bahkan guru-guru pun kaget gitu, kamu ke Mesir gitu, kayak bukan tampang-tampang orang yang bisa kuliah gitu di sana. Ya ampun. Ya gitulah, akhirnya ikut tes di Pekanbaru waktu itu kan, di Unsus Riau. Kita ada sekitar berapa itu, ada 9 orang atau berapa lupa. Oh gitu. Kebetulan waktu itu yang lulus cuman 3 orang. 3 orang, termasuk kakak gitu ya. Ya termasuk satu, yang di segenerasi 3 orang, 1 banat, 2 cowok, 2 banin. Dan 2 banin ini 1 orang dia ragu juga ke Mesir. Oh. Jadi tibanya sebenarnya kalau dari kakak dan teman-teman itu berarti memang sesuatu yang udah diimpi-impikan lama gitu. Iya, sebenarnya jadi aneh gitu. Teman-teman anak yang sangat mengimpi-impikan Al Azhar dari kelas 1, tapi ya belum rezeki kali ya. Jadi belum dikasih gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya itu saya nggak ada niat banget nih. Ada, cuman nggak terlalu banget gitu. Kalau nggak keterima ya nggak apa-apa. Tapi kalau terima ya alhamdulillah gitu. Tapi nggak akan saya ambil gitu. Oh gitu. Ya, tapi alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang sangat besar ini. Akhirnya pikir-pikir, ambil nggak. Karena gini juga, alhamdulillah kan alma mater kita kan lumayan banyak juga di Mesir. Masa cuman 1 orang doang sih? Katanya yang ada kelasnya datang gitu. Jadi dianggap generasi yang kok cuma gimana satu gitu kan. Kok generasinya cuma 1 orang doang yang ke Mesir, atau cuma berapa orang doang. Akhirnya ya udahlah. Ya jadi mungkin ini kurang baik ya niat awalnya ya. Tapi bisa diperbaiki di tengah-tengah. Jadi niat awalnya memang mempertahankan nama generasi lah atau apalah itu namanya. Jadi berarti sebenarnya ngerasa salah niat di awal. Iya, di awal niatnya nggak kurang baik lah ya, kurang baik ya. Paham. Jadi alhamdulillah direstui sama orang tua. Akhirnya nggak jadi di Padang, nggak jadi ambil chef, nggak jadi ambil guru agama. Akhirnya berangkat 2016 sampai Mesir, tinggal di rumah gadang sama orang-orang Minang. Jadi di situ kita ada program ya. Kita ada program, alhamdulillah. Itu belum tahu tuh Azhar itu anak belum tahu banget tuh, belum kepo banget tuh. Gimana sih sistem belajarnya, nggak tahu tuh apakah ada sistem talaki, sistem kuliah, kita nggak tahu. Intinya kalau yang penting berangkat ke Mesir, apa yang disuguhkan kita terima. Gitu ya. Apa yang disuguhkan kita terima. Kita pertama DL, Darul Lughah, selesai Darul Lughah, mulai tuh pusing kan, gimana sih gitu. Tempat tinggal kan di rumah gadang itu cuma 1 tahun, harus pindah. Mau tinggal di mana? Mau tinggal di Hai Ashir atau di Darusah? Waktu itu ragu mau masuk 2 komunitas. Komunitas Quran atau komunitas keilmuan. Akhirnya karena ya tahulah kondisi kita yang menuntut untuk kuliah langsung, dalam artian Al-Quran bisa dibarengi. Dulu itu pikirnya gitu, Al-Quran bisa dibarengi. Jadi akhirnya anak milih gabung di sebuah komunitas kepembinaan, yaitu di Rumah Syariah. Rumah Syariah. Di situ sih. Jadi niat awal Mesir
merasa salah niat dulu ya awalnya. Iya, ya. agak-agak kurang sih. Terus Tapi kapan- alhamdulillah apa? Kapan berubah niat tuh jadi kayak benar-benar pengen belajar, pengen jadi ini? Ya alhamdulillah gitu. itu nikmat Allah yang sangat besar sekali, bisa bergabung di rumah syariah. Di situ bertemu para senior-senior, diberikan gimana sih Azhar itu sebenarnya, gimana sih cara meniti jenjang belajar yang baik itu. Akhirnya di situ tuh terbesit di awal. Berarti kamu ingin belajar tuh ya seperti ini, nggak cuman buat keren-kerenan, nggak cuman buat benar. bangga-banggaan Benar doang ya. gitu. Emang ada tuh step-step yang harus dilewati. Iya benar. Ya bismillah dari rumah syariah sih berawal semuanya. Oh. Nah, kalau ini dari Kariska nih gimana? Jadi kalau Kariska mandangnya tuh memang langsung, oh ya aku pengen ke Azhar nih, aku udah tahu nih Azhar nih gini atau enggak sebenarnya memang belum ada ekspektasi ini terus sampai di sini loh kok gini. Nah itu pengen banget tuh denger ceritanya, Ekspektasi. ekspektasi versus realita gitu, pengen. Ya kalau Ustadznya Kak, kalau kakaknya kesini itu langsung kuliah, kalau aku kesini itu pas Ma'had 2018 kayak gitu. Tapi Jadi Ma'had berapa tahun? aku di Ma'had 2 tahun. 2 tahun. Di Ma'had Bus Islamnya situ emang khusus wafidin wafidat seperti itu. Oke. Aku tuh ngerasa emang aku kayak udah diorientasin ke sini gitu, soalnya Oh, gitu. emang pas SD SMP-nya kan juga di Al Azhar Syarif Indonesia. Oh gitu, ada berarti ya? Di Ada. Indonesia? Oh. Iya, kemudian Bukan di PIA ya, bukan, beda. beda. Oh Beda gitu. itu beda. Terus kesini 2018 Sanawi kan di Ma'had Bus 2 tahun. Untuk masalah ekspektasi sebenarnya lebih ke Apanya nih? tabiat orang Mesir mungkin ya. Oh gitu. Kira iya kan, kok di sini ngegas-ngegas banget Iya, gitu iya, kan. bener-bener. Ngegas-ngegas banget kalau ngomong Iya, gitu. iya benar. Padahal walaupun ngerasa di Jakarta kita udah kayak gitu, ternyata ada yang lebih gitu ya. Ada yang Nah. lebih kayak gitu. Kemudian mungkin nggak expect di kelas kali ya. Kalau di kelas ini termasuk kayak pengalaman yang Pengalaman pribadi. bikin aku ngedown juga. Oke. Karena kan aku langsung masuk kelas tek gitu kan tanpa ada DK ataupun DL gitu kan. Oke. Dan kita pun persiapan di Indonesianya kan fushah. Oh iya. Jadi pas masuk kelas tek, iya. ini orang ngomong apa Iya, iya, gitu kan, paham, itu paham, inget paham. banget itu orang seperti ustazahnya itu lagi ngajar sejarah kan, sejarah gitu. ngomong Ramsis 1, Ramsis 2, Ramsis 3 gitu kan. Apaan Ramsis stasiun? tempat stasiun Iya ya? kan, bukan, ternyata nama raja kayak gitu. Paham. Di situ ngedown parah karena nggak tahu apa yang diobrolin kayak gitu kan, apa yang diterangin gitu. Dan itu langsung mikir, ya ampun tergimana ujian Iya, gitu, iya gitu. pasti. Cuman emang di situ ngetajrid niat lagi, jadi emang gitu. memotivasi diri lagi lah gitu. Bisa kok, bisa. Wafidin yang lain gimana tuh, kan pas sama-sama Wafidin nih kan ketemu Amiyah Mesir yang ngomongin ini itu tuh gimana, kira-kira sama nggak gitu kalau kakak ada teman misalnya, iya ini Ana juga Feels-nya. bingung gitu pasti Iya. sama-sama lah Iya, gitu teman-teman. Tapi bingungnya. kebetulan saat itu aku ngerasa yang lain udah pada jago dan aku Oh, sendiri yang iya. bener-bener Iya. menciut gitu kan. Iya, aku juga Menciut gitu, banget. gitu. Iya, kayak gitu. Biasanya kalau kita di tempat yang kita ngerasa aduh aku jelek banget di sini nih, padahal belum tentu gitu ya, yang lain bisa jadi sama gitu. Iya, di situ langsung ngebandingin banget diri kita sama Oh, yang lain kayak gitu. iya, Padahal iya. mah jangan gitu kan. Oh gitu. Berarti kalau Kak Yusra nih, apakah realita di Mesir ini tuh lebih ke kuliahnya atau yang nih sama Kariska tuh tabiatnya dulu nih yang kayak bikin shock kita gitu. Oh. Kuliahnya atau ininya tabiatnya dulu gitu. Kalau tabiat sih Masih nggak- masuk aja ya. biasa aja sih kalau anak pribadi Kalau- ya. Mungkin karena faktor kita tinggal di Tegamu Awal ya, mungkin orang-orangnya memang orang-orang apa ya, kalau Tegamu Awal kan lingkungan villa, jadi orangnya elit. Jadi biasa aja, nggak terlalu ngegas kayak di lingkungan Hayy Ashir atau Darosa. Oh iya Iya kan? paham. Tapi kalau ya nggak masalah sih kalau masalah itu. Kalau faktor itu yang paling aku takutkan tuh faktor kuliah juga. Jadi takut gitu. Ini gimana ya, nanti saya aja belajar DL ini masih susah memahami pelajaran DL, masih kurang lah gitu. Oke. Jadi takut juga sih. Ini bisa nggak sih? Iya. Jadi nggak emang ngerasa sombong tuh emang harus dihilangkan Hilang dari awal. banget ya. Banget. Dulu di awal jadi kita pas persiapan kan DL dulu nih. Iya. Jadi sebelum kita DL tuh kan kita dibimbing dulu di rumah kadang. Sebelum penentuan kamu masuk di mana nih, mutawasit awal atau mutawasit sani. Jadi dulu anak tuh masuk kriteria orang yang akan diprediksi untuk kuliah. Jadi akan gitu. diprediksi Langsung gitu. kuliah. Langsung kuliah dulu tuh Iya, prediksinya. paham. Jadi kan agak sedikit Naik lah ya, naik sombong. lah, bukan sombong ya, Pak. Kayak ngerasa Bangga gitu ya. bangga. Ternyata pas lihat hasilnya saya dapat mutawasit awal, itu langsung ngedown tuh, langsung tek gitu. Oh, jadi kuliah gitu. Pelajaran pertama banget ya, Ya, langsung gitu. langsung dipangkas tuh rasa-rasa sombong itu, rasa sombong dari awal. sama. Karena di awal mungkin ada sedikit rasa sombong juga kan, dulu awalnya nggak ada niat lulus, nggak ada niat ke Mesir, lulus Mesir, alhamdulillah. Iya.
mulai tuh yang apanya gini sedikit, terus diprediksi akan kuliah, ternyata langsung turun ya. turun, bahkan turunnya turun banget kan Down mutawasid gitu. awal gitu. Teman-teman yang lain yang nggak diprediksi dapat mutawasid sani, bahkan ada yang langsung kuliah. Tapi yang rata-rata kuliah angkatan atas emang orang-orang yang udah diprediksi juga. Ya udah, akhirnya berangkat dari situ. Berarti kamu nggak boleh sombong gitu, nggak boleh itu sombong. pelajaran pertama tuh. Kamu harus ya sadari kamu tuh masih banyak kekurangannya dibanding orang-orang yang lain, masih banyak kekurangannya. Jadi tuh nikmatin tuh. Di DL kan sama-sama kita tahu, nggak semua orang sih, tapi ada orang-orang yang malas DL. DL tuh cuma buat ujian doang gitu. Tapi anak nggak mau pakai cara yang kayak gitu. Ya kamu udah tahu kamu masih kurang, ngapain kamu nggak ada. Benar. Ya. Toh kalaupun pelajarannya sama yang kita pelajari dengan yang Indonesia, setidaknya buat pengayaan bahasanya dapat, baik itu fusha maupun amiyah. Iya benar. Jadi itu yang sisi lainnya kita dapat dari DL. Oke. Walaupun orang-orang yang mengira DL itu nggak penting gitu ya. Pelajarannya maf'ul bih, maf'ul mutlak, Iya, bahkan udah bagi dipelajarin pondok-pondok gitu. salaf itu lebih detail lagi. tinggi Ya, lagi, itu ya. dari segi kaidahnya, tapi dari segi komunikasi sama Iya. dokternya, cara berbicara itu tuh susah Penting sekali banget kan, ya. penting banget kan Iya. buat kita Apalagi awal-awal. awal-awal ya Iya, di betul. Mesir ya. Jadi gitu. tuh emang dari awal-awal tuh emang persiapan amiyahnya emang digenjot banget. Alhamdulillah kita punya pembina juga di rumah kadang itu. Jadi tiap minggu kita belajar bahasa amiyah. Jadi emang praktek dan setiap hari kita ngomong bahasa Arab walaupun praktek realitanya Masih banyak agak yang sulit melanggar, ya? banyak yang melanggar. Cuman setidaknya ada bekal lah dari senior-senior yang membimbing kita. Jadi nggak terlalu kagok lah dengan lingkungan paham. Mesir awal-awal. Itu pelajaran pertama ya, kita kalau ke Azhar itu yang sombong-sombong pokoknya hilangin. Iya, betul. Niat-niat salah tuh kayaknya ntar di sini baru dapet ya. Maksudnya memang ketika sebelum ngerasain nih di Mesir di Al Azhar tuh masih ada rasa-rasa selfish ya, agak ngerasa gue udah keren banget nih Iya. gitu ya. Justru dengan Ana mendapatkan level mutawasil awal itu motivasi untuk mendapatkan nilai di kuliah itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, Maksudnya ya, Yusra gitu kan. Kamu udah kena nganggur nih. setahun nih, udah nganggur setahun nih. Teman-temanmu di Indonesia 4 tahun nanti dapat gelar. Iya, bisa. Gitu loh ibaratnya. Bukan kita niat belajar untuk cari gelar, kita berbicara di akademis ya realita aja lah ya. Teman-teman kamu 4 tahun tamat, kamu 5 tahun. Jadi jangan sampai 5 tahunnya kamu itu rugi banget gitu. Setidaknya ada hal yang kamu dapat yang lebih dari mereka. Dan artian kita mencari nikmat yang Iya, benar. lebih untuk kita gitu kan. Ya makanya tuh anak persiapan banget tuh di situ tuh. Anak kejar Quran, anak kejar belajarnya, ya anak kejar ya beasiswanya gitu. Walaupun di awal jujur ada pesimis-pesimis juga. Minimal saya makbul lah gitu. Karena soalnya dulu di tahun 2016 tuh standarisasi jahit itu sangat sulit. Lumayan sulit. Dalam artian kata senior, kamu kalau dapat jahit aja udah syukur, gitu. Udah iya, syukur. pernah dengar. Kalau udah dapat jahit insyaallah BZ di tangan Ya, gitu loh. katanya. Ya, jadi standarnya dulu tuh makbul, yang penting kamu makbul, alhamdulillah naik 4 tahun aja di Azhar udah selesai, alhamdulillah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah saya punya pembina yang sangat Masya Allah. Beliau memotivasi, ngapain cari nilai makbul gitu. Ngapain ngasih standar yang rendah. Iya, Ibaratnya benar, kalau kamu standarnya di awal udah rendah, ya kalau yang standar ini nggak dicapai nih, berarti di bawah dapatnya di bawah lagi. lagi dong. Nah, Iya, betul. Tapi kalau kamu pasang standar yang tinggi, kalau kamu nggak dapat yang ini nih, minimal kamu dapat yang di sini Ya, atau di sini atau benar, di sini. Tapi kalau dari awal udah sampai sini, ya udah, mohon maaf, berarti rosip dong kalau nggak makbul. Makanya dari situ tuh langsung berubah tuh stigma targetnya. Berarti nggak bisa, kamu nggak bisa pasang target kayak gini nih. Betul. Walaupun orang-orang mungkin menilai kamu rendah terus macam terserah mereka, yang penting kamunya gitu, belajar gitu. Ibarat kata Soekarno, bermimpilah setinggi mungkin, kalaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Oke, paham. Berarti kita udah dapat pelajaran nih pertama di sini. Terus yang paling jadi inti nih, kiat-kiat. Jadi sebelumnya apakah merasa Asyra Awail ini yang hal yang nggak nyangka loh, atau sebenarnya udah ya nyangka aja sih, gue udah belajar nih. Pengen tahu dari para pengalaman yang Asyra Awail Mumtaz ya maksudnya. Kalau ini dari Kariska dulu deh. Oke, dari awal tuh aku sebenarnya ya tajdid niat dan koreksi niat sih yang penting yang pertama. Karena aku sendiri kalau seandainya emang target aku harus mumtaz, aku belajar di bawah bayang-bayang mumtaz ataupun di bawah bayang-bayang takut rosip, itu akunya nggak enjoy dan itu akan sulit banget. Jadi ketekan ya. Jadi kayak tertekan under pressure dan itu jadinya pelajarannya nggak masuk menurut aku kayak gitu.
Itu berarti udah niat yang salah juga berarti ya. Kalau Iya, emang betul. kesini cuman mau ngejar nilai doang, Ngejar kayaknya. LC, ngejar gelar, mumtaz, iya. ya kayaknya udah nggak benar. Jadi emang aku kayak oke, kamu kesini untuk talabul ilm kayak gitu. Jadi kalau emang niatnya udah ikhlas gitu kan, itu enteng aja tuh kaki buat ke kelas gitu, buat hadir muhadarah. Dan salah satu yang kita dapetin dari muhadarah ya walaupun satu madah doang Iya, gitu iya. ya, itu apa sih istimak kalau kata aku kayak Iya. Terbiasa ngedenger ya. betul pembiasaan untuk listeningnya kayak gitu, Oke. karena kan nggak semua doktora itu fushah Iya, kayak gitu. benar. Dan aku percaya di setiap muhadarah itu pasti ada barokah yang Ya, bisa kita kalau- dapetin si wasilah gitu kan. Dan ada aja sih maklumat-maklumat yang di luar diktat menurut aku. Iya, Kalau benar. Penting iya, banget gitu. penting banget. Ada aja gitu not-not tambahan kayak gitu. Selain pemberitahuan malgi ya. Iya, Kayak gitu sih emang. Jadi kalau Kariska sendiri, mumtaz tuh bukan tujuan aku loh, pasti ya, pasti pengennya aku jalanin dulu, aku ikhlas dulu, gimana hasilnya aku serahkan, yang penting aku berusaha dulu nih gitu ya. Berarti bukan Betul. semata-mata aku kuliah buat mumtaz, enggak gitu ya. Enggak, dan pastinya di situ apa ya, memberikan yang terbaik juga, Iya. effort memberikan yang terbaik gitu, versi diri kita. Ya jangan yang gini-gini aja. Oh. Kalau bisa lebih kenapa enggak? Iya, benar, kayak benar. gitu. Dan boleh lagi? Oke. Untuk ini sih mungkin kenali diri sendiri juga. Oh, Kenali gitu. diri sendiri juga. Kalau emang kalau terkait mukoror ya misalnya, kalau emang nggak bisa SKS tipenya, Jangan ya gitu. jangan gitu, dicicil dari awal. Dari awal. Kayak gitu. Kalau aku sendiri bukan tipe yang suka SKS karena emang aku nggak bisa. Susah. Aku tahu Iya, diri iya. aku nggak bisa kayak gitu. Kalau kata orang, kalau Azhar kita SKS-in tuh kayaknya agak gimana gitu ya. Maksudnya belajar baru ketika besok ujian. Itu Ya. gimana? Kalau dari kakak, kira-kira orang yang misalnya SKS tuh, kalau di kitanya nih, kalau di kakaknya tuh tipe yang gimana kalau untuk yang gitu? Aku sih nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau aku nggak tahu orang lain kayak Iya, gimana, bisa. tapi kan ada aja yang bisa, Hmm. yang mungkin otaknya encer atau gimana. Cuman kalau aku nggak bisa. Mm-mm. Ya aku harus bener-bener nyicil dari jauh-jauh hari, ya kan aku targetin juga setiap harinya, misalnya estimasin waktu lah gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Itu bagian dari managing aku juga sih untuk time kegiatan managing. yang lain, Iya, untuk kegiatan yang iya, lain. benar. Paling nggak setiap hari ada nyicil-nyicilnya kayak gitu. Kemudian waktunya juga tentuin waktu yang enak menurut aku tuh kapan. Aku tuh biasa kalau udah siang sore tuh error. Jadi kalau nggak pagi ya malam. Benar. Kayak Berarti gitu. kenali diri gini. Aku tipe belajarnya gimana sih gitu ya. Aku harus gimana sih kalau mau ujian, persiapan, strateginya harus gimana. Jadi itu paling Iya. penting berarti ya. Iya, karena aku menyadari diri aku juga kan kegiatannya nggak hanya kuliah. Ya, Jadi ya itu, kalau nggak di manage dari sekarang, aku yang terkelabakan sendiri. Oke, paham. Kayak paham. gitu. Intinya itu berarti time managing, kenali diri gitu ya. Betul. Berarti kita sepakat ya kalau mumtaz bukan tujuan utama. Mumtaz adalah bonus ibaratnya. Bonus, Nilai ya, akhir bonus. itu adalah bonus. Iya. Oke, jadi kalau ke Ustadz Usronya, aku pengen nanya yang lebih agak spesifik ya. Trik jitu bahasanya gitu. Trik jitu yang maksudnya kalau kata orang tips and trick gitu. Untuk mencapai mumtaz itu apakah ada kiat-kiat tersendiri atau mungkin ya ngalir gitu aja kita pengen dengar gitu. Gimana kalau dari Kak Yusranya gitu? Trik mumtaz. Iya, Belajar. Bener. Belajar dan hadir ujian. dua itu. Ya enggak sih? Benar. Ada orang benar belajar sih, tapi benar. dia enggak hadir ujian ya sama aja dengan enggak Oke. gitu. Ada orang hadir ujian tapi belajarnya enggak ya Oke. sama aja dengan. Oh, Cuman aku ingin sedikit cerita juga sih. Oke. Dalam artian sebagaimana yang dikatakan Rizka tadi, mumtaz bukan tujuan utama kita. Betul. Ya cuman bukan berarti mumtaz itu nggak boleh kita dapatkan. Betul, Ya nggak betul. sih? Bukan berarti orang ngejar mumtaz tuh orang yang gila nilai gitu. Bukan gitu. Ya setidaknya kita berusaha untuk memberikan Berusaha terbaik dulu. untuk diri Betul, kita, benar. untuk keluarga kita. Iya. Kita Betul. kebayangkan misalnya orang tua kita ya melihat kita sukses itu ya Senang. dari nilainya gimana Nilai gitu, segala macamnya gimana. Walaupun kalau kita di sini kita nggak bagi lingkungan mahasiswa ya nilai mumtaz ya nggak terlalu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi bagi orang tua kita tuh suatu masya Allah orang tua kita senang gitu. Jadi itu Ya, niat terbayar niat, gitu ya. niat untuk mendapatkan najah mumtaz itu ya buat membahagiakan orang tua gitu. Karena kebayangkan orang tua kita gimana cari uang di rumah. Berarti kalau dari Kak Yusro itu keluarga adalah faktor paling Gila, itu penting banget. Orang tua itu penting banget. Ana jujur, Ana setiap langkah yang Ana lakukan di Mesir ini itu nggak lepas dari yang namanya ridho orang tua. Masya Allah. Karena hadis mengatakan gitu kan, ridho walidain gitu. Betul, betul. Jadi jujur, semua yang Ana lakukan nih,
step anak kenapa anak tinggal di rumah syariah, setelah itu kenapa anak bisa keluar rumah syariah, itu segala macam itu nggak lepas dari orang tua di Indonesia dan orang tua di sini. Benar. Ya betul. Jadi itu salah satu kunci tuh. Kunci ini belum fokus ke belajarnya, ini fokus ke faktor X dulu nih. Kalau faktor X untuk biar bikin hidup kita tenang di Mesir atau biar bikin belajarnya enak, biar bisa dapat mumtaz insya Allah gitu ya. Ridho gitu ya. Harus ada di orang tua dan artian cara gimana sih cara di orang tua tuh ya saling komunikasi aktif. Jangan sampai orang tua nelpon kita bilang sok sibuk. Ya benar. Jangan bilang dari gini ya kalau memang nggak bisa ditawarkan baik-baik ya, benar. Jangan sampai dibiarin. Jangan sedikit aja tuh orang tua nangis gara-gara kita. Siap-siap aja hidup kamu. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua anak juga butuh orang tua di sini. Dalam artian guru. Guru di sini siapa ya? Karena kita tinggalnya di sini bersama teman-teman yang di Indonesia atau asatidz di Indonesia. Anak tuh punya sosok-sosok yang memang anak dengar kata ucapannya. Kalau di rumah syariah itu ada Ustadz Saiful Milah, ada Ustadz Agung, ada pembina-pembina yang lain Ustadz Khalilur Rahman. Jadi anak tuh kalau ada apapun, anak minta pendapat. Anak kan butuh gitu. Ustadz, ini saya mau tinggal di mana? Bahkan untuk tinggal itu sangat penting sekali. Jadi salah satu faktor gimana cara kita bisa mumtaz itu bisa belajar dengan enak di Mesir, menciptakan itu tinggal. Tempat tinggal itu sangat penting. Dengan siapa kita tinggal. Jadi anak kan berarti kan 2 tahun di rumah syariah alhamdulillah selesai. Alhamdulillah 2 tahun diminta jadi pembina juga. Selesai keluar dari situ gimana gitu? Mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana gitu? Mau cari tempat yang di mana? Akhirnya tanya sama orang tua, tanya sama asatidz, saya mau tinggalnya di mana gitu. Akhirnya disarankan, intinya nggak lepas dari saran-saran beliau gitu, terkhusus Ustadz Ali Irham. Tahu kan ya Ali Irham? Beliau pembina Markas Usuluddin. Jadi alhamdulillah anak punya banyak orang tua di sini. Yang selalu anak dapatkan istifadah dari beliau. Dan tadi itu insya Allah nggak putus tuh silaturahim tuh. Kok sekali sebulan atau sekali berapa gitu. Minimal kita dapat masukan, dapat nasihat, biar kita nggak putus arah. Karena banyak anak lihat orang-orang yang memang ya komunikasi sama orang tua jarang, kesibukan banyak, akhirnya dia nggak tahu arah. Bisa jadi menurut perspektif kita itu bagus, tapi perspektif yang seharusnya itu enggak. Sebenarnya itu enggak gitu. Sebenarnya itu enggak. Makanya kan di Al-Qur'an dikatakan apa? Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antahibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi itu anak tanamkan tuh dalam diri. Bisa jadi pilihan yang kamu ambil sekarang belum tentu baik gitu. Dalam artian kamu bersikukuh untuk tinggal di rumah ini. Sementara itu enggak terbaik bagi kamu. Makanya anak butuh selain ridho orang tua, ya pastinya kita berdoa kepada Allah semoga diberikan terbaik. Salah satu usaha kita untuk mendapatkan terbaik itu gimana gitu. Ya, dengan cara minta istifadah dari guru, Ustaz. Sharing. Saya di mana saya tinggal gitu. Adapun untuk persiapan belajar gitu ya. Kalau Rizka juga tipe orang yang nggak bisa SKS. Jujur kita juga gitu. Nggak ada istilah SKS di Al-Azhar. Itu pasti. Kalaupun ada mungkin ya 1 atau 2 itu pun nggak tahu wallahu alam. Mungkin ya, kalau ada ya mungkin bisa di komen nanti ya. Kalau ada orang yang di Al-Azhar nih, gua 1 bisa malam gitu. bisa dapat mumtaz, ya mungkin bisa dikabari di komen. Iya, kita harus datengin juga bisa orang tuh. Bisa datangin di kedua. Soalnya yang didatanginnya memang orang-orang yang nggak bisa SKS. Ibaratnya memang ada struggle di sana, ada usaha. Karena kalau kita tuh karena dulu anak pribadi di rumah syariah, ya kalau ada waktu kuliah kan ada bentrok tuh. Ya kalau memang bentrok sama rumah syariah, kita dulu rumah syariah karena itu regulasi di awal gitu. Cuman kalau nggak bentrok sebisa mungkin diusahakan kuliah karena kan dekat di Darosah ke kuliah dekat. Terus kalau untuk persiapan belajar kita butuh yang namanya kelompok belajar. Jadi alhamdulillah anak pribadi selama 4 tahun itu ada kelompok belajar, 2 kelompok belajar malah. 1 kelompok belajar sama-sama teman Minang, 1 kelompok belajar sama-sama teman rumah syariah. Jadi 2 kali belajar tuh. Jadi bahas muqarrar bareng-bareng. Sama lah adat Mansisir kan. Jadi itu 1 bulan atau 2 bulan itu dipersiapkan dengan baik. Dan alhamdulillah diberikan teman-teman yang masya Allah juga gitu. Karena nggak mungkin juga kan kita sendiri. Karena kan ngebaca sendiri kemungkinan besar ya pemahamannya bisa jadi salah. Iya benar. Pernah kayak gitu kejadian. Dalam artian madah ini kita nggak belajar bareng gitu. Ya. Terus kita diskusi di grup, ternyata anak salah paham gitu. Oh ternyata yang betul seperti ini. Jadi perlu yang namanya diskusi bareng. Berarti kalau kayak Kak Yusra ataupun Kak Rizka itu berarti faktor bi'ah ilmiah atau kata istilahnya ya bi'ah ilmiah salah satu syarat buat menuntut ilmu. Sebenarnya kita butuh bi'ah ilmiah. Berarti kalau dari Kak Yusra dan Kak Rizka itu tuh butuh banget ya. Kita punya lingkungan, teman-teman, kemudian
itu tuh jadi pendukung untuk belajarnya kita. Tapi kalau Kak Rizka gimana? Kalau kakak pribadi apakah begitu gitu? Untuk biaya ilmiah aku nggak kayak kakaknya sih yang punya kelompok belajar ataupun tinggal di rumah yang emang akademik banget gitu ya. Kan aku di asrama, tapi memang alhamdulillah lingkungannya kalau udah minggu-minggu ujian itu kondusif banget. Jadi emang semuanya pada belajar kayak gitu. Jadi kita kalau nggak belajar itu ngerasa, ih kok ada orang pada belajar ya? Iya. Kayak gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung ada Extrovert Secara nggak banget langsung juga. sih, iya secara nggak langsung. Walaupun Walaupun bukan sesama orang Indo juga sih. Kan Oh, gitu asrama yang campuran gitu kan. bagus. Bagus, iya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya secara nggak langsung baik kita memang ada kelompoknya atau secara nggak langsung tadi kita ngeliat orang belajar, iya gue kalau nggak belajar nih jelek banget kayaknya ya gitu. Berarti kita sama-sama nggak setuju ya, ada maksudnya belajar yang ekspres itu kayaknya dalam beberapa kamus orang itu nggak ada ya, maksudnya bisa langsung instan gitu belajar langsung nilai mumtaz tuh kayaknya sesuatu yang kurang tepat. Sedikit nih, tadi kan Nanda bilang anak talakars. Ana juga nggak talakars sih, jujur Ana organisator juga di awal. Gitu. Dalam artian Ana dulu aktif, sejak maba tuh aktif di kekeluargaan, di alma mater. Bahkan di rumah syariah pun saya masih aktif di kekeluargaan dan alma mater. Dalam artian ya jadi dewan pengurus gitulah, DP. Jadi nggak emang waktu itu emang sibuk banget tuh dari organisasi juga. Kalau di rumah syariah kita nggak ada lagi, paling 1 kali seminggu, nggak sering lah. Jadi apa namanya, bukan talakers banget ya, bukan orang yang tiap hari ngaji ya. Cuman sekarang alhamdulillah gabung di komunitas Darul Laila gitu. Jujur, Ana pernah punya cerita satu. Ana tingkat 4 ada keinginan untuk rosip. Kenapa gitu? Gimana tuh ceritanya? Jadi tingkat 4 itu rosip aja. Alasannya gitu? kenapa? Supaya bisa ngulang gitu? Bukan? Faktor Al-Quran. Oh. Karena kan jadi dari dulu tuh udah berusaha semaksimal mungkin ya, gimana caranya saya bisa hafal Quran. Oh, Gitu. Ternyata pas maba itu nggak tercapai. Nggak dapet ya waktu untuk Pas belajar. kan DL kan kosong banget tuh, jadi kita bisa ngejar tuh hafalan. Alhamdulillah lumayan banyak dapat. Terus masuk rumah syariah ya, karena kita fokusnya di ilmu, maksudnya di mata-mataan ilmu, ilmu mantik, ilmu sorof, ilmu nahwu segala macam. Jadi Al-Qur'annya ada, Jadi cuma lebih ke bersifat murojaah, lebih bersifat murojaah. Karena muqarro yang di rumah syariah sama dengan hafalan saya, jadi saya nyantai aja di Quran gitu. Jadi nggak nambah gitu. Ya bukan berarti menyalahkan ya, dalam artian ada kelebihan masing-masing, harus ada yang dikorbankan. Itu juga tuh. Bener tuh. Ada Untuk mendapatkan sesuatu tuh nggak gratis. Nggak bisa dua hal gratis. dipegang gitu ya. Harus ada yang dikorbankan. Jadi waktu itu Ana sedikit mengorbankan hafalan dulu. Jadi nanti dulu lah nih. Oke, selesai rumah syariah baru nih fokus hafalan. Fokus hafalan tapi setorannya galau-galau gitu. Disuruh ujian tapi nggak bisa. Nggak lancar lah ibaratnya. Tapi kenapa harus di tingkat 4 pengen rosipnya, kenapa? Kan karena gini, karena kalau insya Allah kan ada tag S2 nih. Kalau S2 tuh kan kita harus mutolaah kitabnya banyak. Baca turusnya banyak. Itu kayaknya kalau untuk masih disibuk itu dengan image Ana dulu ya. Kalau masih disibukkan dengan Al-Qur'an, itu menurut Ana pribadi dulu itu bisa ketinggalan belajarnya. 5 belajar yang ketinggalan, 5 Qur'an yang ketinggalan. Jadi mending di rosipin tingkat 4 kita masih punya waktu 1 tahun kosong ibaratnya ya. Maksudnya di rosipin 1 madah gitu. Kita punya 1 tahun kosong untuk fokus Quran. Itu dulu niatnya. Nah, tapi alhamdulillah gitu kan, dalam artian Ana setiap langkah yang lakukan Ana nggak lepas dari sharing sama orang, sharing sama guru, sharing sama teman. Jadi sharing dulu, terus dibilang kan, syukur-syukur kamu bisa hafal Quran. Kalau enggak kamu rugi 2 hal loh. Al-Quran nggak dapat, nilai kuliah kamu udah jelek. Dalam artian kalau berbicara track record kamu pernah rosip gitu. Iya benar, karena beberapa orang nganggap itu tuh kayak ya gimana ya, lah akhirnya ya udahlah, mending yang jelas aja nih, kamu udah di, maksudnya LC udah di depan mata nih, kenapa nggak diambil gitu. Al-Quran kamu masih jauh, apalagi setelah minta pendapat Ustaz Alirham waktu itu, ngafal Al-Quran itu menurut saya nggak bisa instan kayak bikin mie gitu ya. Nggak bisa instan daurah setahun aja mungkin nggak cukup yang gitu berhari-hari gitu. Menurut saya itu nggak bisa gitu. Al-Quran itu tuh ibarat jodoh, ibarat rezeki. Dia nggak bisa dipaksakan kedatangannya. Kalau memang udah jodohmu, kalau udah datang rezekimu, insya Allah dia akan datang gitu. Dalam artian kalau Allah menakdirkan kamu hafal Quran di umur 25, umur 30, ya insya Allah dia akan datang di situ. Jadi kamu jangan pernah iri. Jujur Anda dulu pernah bilang juga, saat Anda iri sama orang. Dia di bawah saya kedatangannya, tapi dia udah kejar hafalan cepat gitu. Sementara
saya udah lama nih 2016 nih belum hafal-hafal juga. Sampai Ustadz bilang, kamu kok bisa belum hafal juga? Ya emang takdirnya agak sedikit lama gitu. Pernah juga Safardan bilang kan, beliau bilang, ya bisa jadi Allah ingin kamu berlama-lama di situ. Allah ingin berlama-lama di situ agar bisa jadi kamu punya banyak dosa, Allah ingin menggugurkan dosa kamu dengan sering baca Quran. Gitu. Jadi ya udah ana ambil hikmahnya lah ambil ya. hikmah dari situ dan ana nggak mau memaksakan diri untuk hafal Quran cepat. Karena jujur nih, kalau pandangan ana pribadi, buat kita juga nih, buat yang hafal Quran, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah, semoga terjaga hafalannya. Buat yang belum, usahakanlah, walaupun itu nggak wajib, cuman jujur dalam perjalanannya ana mulai berazam banget nih hafal Quran itu sejak tingkat 3. Kenapa berazam banget? Karena tingkat 3 itu tafsirnya udah masuk surat An-Nur. Kita ada mada tafsir Al-Ahkam kan ya? Iya. Itu udah jauh tuh suratnya tuh, udah An-Nur. Jadi untuk istihdor memahami materinya sulit gitu. Kita nggak hafal ayatnya gitu. Kita nggak hafal ayatnya, gimana cara kita memahaminya gitu. Sulit banget gitu. Akhirnya di situ mulai berazam banget tuh. Al-Quran itu secepatnya harus hafal. Walaupun dulu punya target Al-Quran seumur hidup. Iya benar. Ya, cuman kalau bisa secepatnya gitu diusahakan. Bukan berarti tergesa-gesa. Cuman diusahakan setiap hari nambah, setiap hari ngulang gitu. Jadi gitu. Jadi buat kawan-kawan yang udah memantapkan hati di jalan ilmu ini, tolong ahsannya di hafal Al-Quran itu. Apalagi yang jurusan tafsir, yang jurusannya memang langsung ke Quran banget gitu. Tapi bukan berarti kita yang syariah gitu, enggak. Cuman itu enggak wajib ya, enggak wajib. Itu kan masalah jodoh. Cuman kalau ada kecenderungan, mending di Al-Quranin gitu. Jadi soalnya ana lihat ada kelas sana sekarang ada yang dia itu balance. Dia mumtaz, bahkan dia Asyur Al-Awail juga. Dan dia Qurannya lancar gitu. Bahkan di tes sama Ustadz tuh nggak ada salah gitu. Jadi bagus banget gitu. Jadi emang nikmat banget. Dia bilang target saya balance gitu, nggak ngorbanin apapun gitu, nggak ngorbanin Quran, nggak ngorbanin kuliah. Ya alhamdulillah Allah berikan rezeki itu kepada dia gitu, karena nggak ada yang mustahil bagi Allah kan. Ya betul. Ya mungkin dengan kemampuan anda dulu anda nggak bisa mendapatkan itu, cuman ya syukuri aja. Benar. Syukuri aja, gitu aja sih. Berarti kita masing-masing punya trik-trik jitu ya, strategi. Dan satu lagi, ya, pengalaman anda dari kecil nih, selama kita berhubungan dengan Quran, insya Allah hidup kita nggak akan susah. Akan dipermudah ya, mudah semua. Dari SD anak udah saya keluarga yang MTKers gitu loh. Saya orang tua ke MTQ gitu. Jadi nggak lepas dari Quran gitu. Sampai MTS, sampai MAN, sampai sekarang nggak lepas dari Quran. Alhamdulillah. Ada aja jalannya. Jadi anak nggak tahu tuh apakah faktor mumtaz itu sebab belajar atau sebab Quran. Anak nggak tahu. Cuman ala kulli hal jangan pernah kita tinggal Quran. Jangan sampai dalam satu hari nggak pernah baca Quran. Iya betul. Benar. Gitu. Dalam artian ketika ujian jangan sampai mengkoro doang. Ya nggak sih? Harus minimal tuh setelah sholat baca Quran atau habis maghrib gitu. Apalagi habis maghrib tuh waktu yang sangat afdol untuk baca Quran. Tapi kalau sekarang kalau ada acara jadi tapi aku percaya kalau untuk masalah ujian Azhar tuh Azhar tidak memandang siapa yang mampu, tapi banyak banget faktor XX dari luar gitu loh, selain kita. Ya kita untuk diri sendiri emang ikhtiarnya harus ada gitu kan. Nah, kita mendambakan natijah apa, tapi usaha kita nggak sepadan gitu kan. Iya buat apa kayak gitu kan. Kayak gitu. Kemudian ya benar minta ridho orang tua, minta maaf. Kalau mau ujian aku juga pasti selalu nelfon gitu kan kakek. Orang kan sering nanya nih, kok anak Azhar ujian minta maaf tiap hari buat status. Sebenarnya bukan masalah statusin atau enggak, tapi maafnya nih. Kira-kira kalau kita gimana? Kenapa sih anak Azhar harus minta maaf terus kalau mau ujian? Apa gimana statusnya? Doain hari ini, madah ini gitu. Iya, betul. Karena apa? Karena kita nggak tahu doa siapa yang mujarab seperti itu. Azhar ini banyak faktor X, magicnya gitu. Yang rasanya ini pasti mumtaz nih nilainya nih gitu. Ternyata enggak gitu kan. Kejadian enggak? Banyak. Karena kejadian. Kalau aku pribadi ada beberapa yang rasanya mudah nih, kayaknya dapet nih nanti nilainya bagus, ternyata loh enggak sesuai dengan ekspektasi nih gitu. Nah, berarti di situ belajar Al-Azhar nggak mandang kamu ngerasa udah pede banget terus nilai kamu bagus, nggak gitu. Azhar kayak berarti punya cara sendiri atau bahkan hikmah lah gitu ya. Kita nggak dikasih nilai ini berarti kamu nggak boleh sombong lagi gitu. Kamu harus ngerasa itu walaupun mada yang kamu anggap mudah itu nggak bisa dianggap mudah gitu. Kayak hilangin rasa takabur ya, gitu. Benar, nggak bisa. Ya kalau aku udah ngumpulin kertas jawaban itu salawatin dulu kan, semoga
semoga nggak salah dinilai juga, Anak nggak salah penulisan. setiap ujian itu berangkat dari rumah tuh udah mulai tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, zikir, Baca salawat. Intinya nggak komat kamit baca muqarrar lagi, itu bukan waktunya Anda komat kamit. Jadi Anda tuh agak sedikit heran sama orang-orang yang kalau 5 menit mau ujian itu masih buka muqarrar dalam perjalanan itu masih fokus itu. Anda pernah juga kayak gitu, cuman kalau memang kepepet sih lupa ayatnya gitu. Cuman tapi kalau emang masih gitu, belajar ulang lagi tuh mending kita kuatkan faktor X-nya, zikirnya, salawatnya. Bahkan sebelum mulai itu Anda langsung tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu enggak sampai ngumpulin ya? Sampai iya, bisa zikirnya kata mengumpulkan itu tuh masih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pulang bener. ya jadi faktor X-nya banyak gitu. Enggak cuma belajar, itu hal terpenting. Itu namanya faktor utama Jangan bermodalkan itu doang. Mau jawab apa? Soal setiap malam tapi muqarrar enggak dibaca itu enggak tahu. Kita harus realistis juga kan. Iya, betul. Ya kecuali kalau ada wali kita nggak tahu. Mana tahu kan langsung gitu langsung. Tapi kayaknya itu dari jutaan orang. Nadir, jarang banget. Iya, benar gitu. Berarti intinya harus penting lah ya hal-hal yang seperti hal-hal itu. spiritual. Ya, betul. Dalam artian kalau dibilang Ustadz tuh kamu punya wirid harian gitu. Betul, gitu. Kok zikir, salawat apa kayak. Jadi jangan sampai kosong. Hati dan otak terus balance. Iya, benar. Jangan terlalu mengagukan otak, jangan terlalu mengagukan hati. Mati. Betul, itu nggak bisa banget ya. Insyaallah. Terus insyaallah ya. Berarti Dan satu lagi kalau nanti salah satu supaya bagus juga gitu nilainya, mungkin ini ya, penulisan jawaban tuh jangan acak-acakan. Bener. Tertib dan ngerti. Dan gitu ngurut gitu. Rapi ya. Ada yang kadang kena, misalnya sebenarnya nilainya bisa bagus, cuman mohon maaf, kadang ketika nulis bisa jadi cepat-cepat dokternya nggak bisa baca atau dokter yang bisa baca. Ya posisikan diri kamu sebagai yang ngoreksi gitu. Ini kebaca atau enggak kayak gitu. Anak saking takutnya nggak kebaca, garis tuh poin pentingnya. Pakai garis. Iya, atau di warna lain. Jadi biar nanti dokter itu ketika memeriksa ribuan jawaban mahasiswa, itu langsung ngelihat, kan bayangin kalau seandainya kertas di bawah. Kondisi dokter udah capek, udah lelah, udah ngantuk. Ya kalau ini tulisan kita rapi dan langsung tuh digaris tuh yang poin pentingnya. Jadi langsung jelas. Oke, berarti gitu sih. Banyak banget ya pengalaman kita. Mungkin kayaknya udah penuh ya semua pembicaraan kita. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman kita nanti akan bertemu insyaallah. Ana mau pesan buat teman-teman yang di senat nih. Kan teman-teman senat itu kan nggak cuma sibuk di kuliah. Ya kan? Ada sibuk ngurus organisasi. Saran Ana, jangan pernah capek ngurus organisasi ini. Jadikan ini sebuah khidmah. Karena itu tadi faktor X tadi. Bisa jadi dengan khidmah kawan-kawan untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain, itu menjadi wasilah untuk mumtaz, wasilah untuk dapat beasiswa, wasilah untuk hidup tenang gitu. Karena Ustaz Ana bilang kemarin gitu. Dalam artian ini khidmah kalian untuk thalib ilmi loh. Dalam artian apapun yang kawan-kawan lakukan ini, insya Allah itu akan berganjar pahala di sisi Allah gitu. Yang penting ikhlas dulu. Dalam artian hadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ke teman-teman, insya Allah itu ada balasan buat kawan-kawan semua. Nggak akan rugi, insya Allah. Tapi ingat, belajarnya juga jangan sampai sibuk di organisasi doang. Iya, benar. Harus balance ya. Gitu. Berarti mungkin itu kayaknya udah full gitu ya, walaupun masih banyak yang kurang, tapi kita insya Allah akan bertemu di pertemuan-pertemuan yang nanti akan dibicarakan sama orang-orang yang mungkin lebih dari kita yang ngomong ini ya gitu. Berarti kayaknya sudah tamam lah istilah kalau kata orang di sini tamam khalas gitu. Oke. Jadi berarti udah banyak banget ya hikmah-hikmah yang kita dapat yang kita bisa petik. Semoga dari pembicaraan ini kira-kira yang ada di kepala teman-teman yang nonton itu Mumtaz nih gimana. Nah, kayaknya insyaallah udah terjawab. Berarti kita mungkin close dulu, kita akhiri dulu podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Yusra, terima kasih untuk Kak Rizka, Masya Allah gitu. Akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast syariah selanjutnya.